keluarga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Om Joko, dan juga selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak dan juga Ibu Joko. Kiranya semakin harmonis dan juga menjadi keluarga panutan bagi jemaat gereja Bethesda God the Miracle. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Bapak Pendeta Joko. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Panjang umur, sehat selalu, terus dipakai Tuhan dalam pengurapan dan kuasa Roh Kudus, banyak memulihkan orang dan terus diperluaskan dalam pelayanan. Selamat ulang tahun pernikahan ke-24 tahun buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Sehat selalu, tambah bahagia, bangun besar sukses. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Joko. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Dan selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak dan Ibu Gembala. Damai sejahtera senantiasa menyertai keluarga dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak dan Ibu Gembala Joko, saya ingin mengucapkan Happy Wedding Anniversary yang ke-24 tahun. Semoga pernikahan Bapak dan Ibu Joko selalu dipenuhi cinta, kebahagiaan, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Gembala, panjang umur dan selalu sehat untuk melayani Tuhan. Dan happy anniversary juga buat Bapak Gembala dan Ibu, semakin berbahagia dan penuh dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan buat Bapak dan Ibu Gembala Joko Susanto. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Joko Susanto. Panjang umur dan semakin diberkati Tuhan. Dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Gembala dan Ibu. Biarlah kiranya semakin diberkati untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam GTM. Salam miracle. Salam mujizat. Salam keajaiban. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini yang sedang bergabung di dalam ibadah online Gereja Bethesda GTM Tarakan. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua berharap kepada Tuhan bahwa apa yang kita alami saat ini cepat berlalu.
Amin. Oleh sebab itu mari kita fokus kepada Tuhan, kita beribadah dengan baik. Kita akan segera mulai ibadah ini, tetapi sebelumnya saya akan membaca ayat firman Tuhan dari Yesaya 40, ayat yang ke-28 dan 29. Saya bacakan demikian, Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Kita ulang di ayat yang ke-29 saja. Bapak Ibu yang di rumah bisa bersama-sama dengan saya membaca ayat ini. Mari kita baca, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat rahmat anugerah yang limpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan kami ada saat ini ya Tuhan, dalam kondisi yang baik ya Tuhan. Dan kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik, dari awal hingga selesainya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati Tuhan. Kami serahkan setiap pelayan Tuhan yang melayani saat ini. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berikan hikmat, supaya nama Tuhan diagungkan. Terima kasih ya Tuhan, kami segera mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini Tuhan. Bela hati kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kehidupan kami sepenuhnya Tuhan hanya fokus kepadamu Tuhan. Dan kami menyenangkan hati mulai pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Haleluya. Syukurlah Bapa ya. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuh di hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Haleluya. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab pengharapan kami hanya di dalam-Mu ya Bapa. Haleluya. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau berlindungku. Haleluya. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Mari angkat tanganmu dan nyatakan, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, Kau penuhi setiap kami Tuhan. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah-Mu. Di atas mezbah syukurku, tinggal
tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan. Kami mau nyatakan Tuhan. Nyatakan kemuliaan. Kami mau nyatakan kemuliaan. Saat ku sembahmu. Haleluya. Kau menyatakan kemuliaan-Mu, Yesus. Mari terus sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Haleluya. Dia yang layak terima pujian kami. Glory bagimu Tuhan. Sembah Tuhan. Naikkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini kepada mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Kau melindungi hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami kagum dan hormat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, hanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Agumakan Engkau Tuhan.
penyembahan kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai bagi namamu. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami percaya hanya dengan-Mu Tuhan, kami dapat berjalan melewati semua rintangan yang ada di depan kami Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, hati kami Tuhan senantiasa mau rindu Tuhan Yesus. Kami mau rindu berada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku.
satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami mau nyatakan Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan Satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami mengejar hadir-Mu Tuhan. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yang memandang Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika umat
umat Tuhan menaikkan pujian dengan segenap hati. Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat umat Tuhan yang menaikkan pujian. Kami bersyukur ya Allah, kiranya pujian, penyembahan, pengagungan kami berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan disukakan, kami percaya umat Tuhan diberkati. Kami bersyukur ke hadapan-Mu ya Allah, kesempatan yang baik ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami siap membuka hati kami, kehidupan kami untuk kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah-buah. Kami menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengar, tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tahu kuasa kegelapan tidak senang kami mengerti, bahkan menjadi pelaku firman Allah. Kami tolak kuasa gelap itu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beracara berkehendak di tempat ini, mengurapi kami semua ya Tuhan. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya. Sekali lagi ya Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu dan jamah berkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kami berdoa kita semua dalam penyertaan Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai dan memberkati saya dan saudara. Saya bersyukur dari berbagai daerah mengikuti peribadatan ini, tidak hanya di kota Tarakan, dan kami bersyukur bahwa Ibu Saudara bisa keberkatan dalam peribadatan ini. Dan tema beberapa waktu yang lalu adalah renewal of strength. Saudara, ada pembaharuan kekuatan. Hari ini saya masih tetap membahas tentang pentingnya kekuatan Tuhan bagi umat Tuhan, bagi saya dan saudara. Dalam hidup ini seringkali kita menyadari bahwa diri kita, termasuk saya, ada kelemahan-kelemahan. Menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan ke depan, saudara rupanya kita juga menyadari ada banyak kelemahan secara manusiawi kita. Manusia rohani kita semakin hari semakin bertambah, dan saya yakin semakin hari bertambah pengetahuan kita, iman kita, maka kita semakin menyadari betapa kuatnya Allah kita dan betapa lemahnya kehidupan saya dan saudara sebagai manusia, sebagai umat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, maka kita minta kepada Bapa yang ada di surga, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya pembaharuan kekuatan itu senantiasa terjadi atas kehidupan kita semua. Di sana termasuk adalah kesehatan kita, kehidupan dalam rumah tangga kita dan lain sebagainya. Juga kita meminta kepada Allah Roh Kudus supaya memimpin hidup kita selanjutnya, sehingga pikiran kita, sehingga perkataan kita, sehingga perbuatan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita dimampukan, perkenan Allah ada pada saya dan saudara, karena kita menerima kekuatan roh Allah yang hidup itu. Saudara, kita membahas tentang pentingnya kekuatan Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Mazmur. Hari ini mungkin kita akan banyak membaca Alkitab. Kita mulai dari Mazmur 29 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Dalam Mazmur ini dikatakan ada satu permohonan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Siapakah umat-Nya? Tentu saya dan saudara. Kita semua umat Tuhan. Berharap kita menerima kekuatan dari Allah. Sementara dalam Mazmur 46 ayat yang pertama dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Sebenarnya sebelum saya lanjutkan pembacaan ayat ini, ketika kita membaca Mazmur 46 dan kemudian dengan lagu, maka kita juga sebenarnya harus membacanya dengan lagu. Cuma kita juga nggak tahu, ya lagu di situ tertulis Alamot. Alamot itu ketika saya cari adalah tentang darah. Jadi kemungkinan adalah satu harapan dari seseorang dan nyanyiannya saya menduga, karena saya belum mendengar juga jenis lagu Alamot itu kayak apa. Mungkin melankolis begitu. Saudara, ayat yang kedua dalam Lembaga Alkitab Indonesia, nyanyian
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada pencipta lagu Indonesia yang sudah mengarang lagu ini. Dinotasi dan kemudian dilakukan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengetahui lagu itu. Ya saudara boleh bernyanyi sambil membaca ini. Yang dimaksudkan demikian. Ketika kita membaca firman Allah dan kemudian kita lakukan, berarti di sana ada tuntutan ekspresi dari hati kita dan kemudian diberikan kepada Allah yang penuh dengan kuasa. Dan kita nyanyikan itu dari hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam sangat terbukti. Saudara yang dikasih Tuhan, awal sudah saya sampaikan, kita menyadari perjalanan kehidupan kita ke depan, saudara, kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Manusiawi kita, semakin kita sadari ada banyak kelemahan-kelemahan. Saudara, apalagi kalau fisiknya sudah mulai merosot, maka banyak berpengaruh di dalam kelemahan kehidupan kita, aspek kehidupan yang lainnya. Mari kita belajar, saudara, ada satu tokoh Alkitab yang sangat kuat sekali menerima kekuatan dari Tuhan. Dia adalah Nabi Musa. Saudara, yang mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Nabi Musa sebenarnya adalah juga manusia biasa. Dia adalah manusia yang biasa, bukan Superman. Saudara, tetapi dia menerima kekuatan yang dari Tuhan, itu menjadi manusia yang luar biasa. Rupanya ketika kita gali, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Nabi Musa ini adalah suka bergaul atau dekat dengan Tuhan. Hubungan Musa dengan Tuhan begitu baik, begitu indah. Bukan hanya bercakap-cakap dalam perjanjian lama tertulis demikian, tetapi juga dalam perjanjian baru pun tertulis bahwa Musa juga bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Saudara, kita baca dalam Keluaran 33 yang 11. Ini kehebatan Musa karena menerima kekuatan dari Tuhan. Saudara, di sana dia berbincang-bincang dengan Allah. Keluaran 33 dan 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Ayo sama-sama katakan berbicara, 2-3. Berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Saudara, kemudian pada perjanjian baru pun dikatakan bahwa Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Matius 17 ayat yang kedua sampai ketiga. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ada beberapa murid Tuhan, Yakobus, Yohanes, dan Petrus diajak oleh Tuhan. Di depan mereka, Tuhan Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Perhatikan tentang Musa. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Mereka melihat, murid-murid Tuhan melihat bahwa Musa ini dalam perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Mereka melihat Musa sedang berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, penuh kemuliaan. Saya membayangkan Musa ini, saudara, adalah manusia yang begitu rupa luar biasa. Dipakai Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dia memiliki hubungan yang hebat dengan Tuhan. Atau sangat akrab dengan Tuhan. Waktu di Keluaran, saudara, dibaca di sana, bahwa tertulis seperti teman. Hubungan Allah dengan Musa seperti teman. Berarti, saudara, kalau seperti teman, ayo bayangkan, saudara pasti punya teman. Kita semua punya teman. Ya, kita ngobrol-ngobrol dengan teman. Kita curhat dengan teman. Saudara bisa berbincang banyak hal. Bayangkan saudara sekarang ini seolah-olah jadi Musa dan ketemu dengan Tuhan. Dan ngobrol, curhat. Begitu dekatnya, begitu akrabnya. Saudara, tapi yang membedakan adalah walaupun dia seperti teman, bahwa Tuhan dengan Musa dekat, tetapi tindakan dari Musa, saudara, hebat sekali. Satu kali dipanggil, Musa ke sini.
Di situ ada semak belukar dan kemudian ada api menyala. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia tidak beranggapan demikian, saudara, karena teman biasa dan kemudian nyelonong. Begitu tidak. Rupanya itu adalah hadirat Allah. Ketika tahu itu adalah hadirat Allah, dia lepas kasutnya. Dia bersikap hebat, penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Dan ketika demikian, saudara, maka dia berhubungan dengan Allah. Dan ketika berhubungan dengan Allah, ada penghormatan yang tinggi. Sangat menghormati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi teladan bagi saya dan saudara. Memang saya percaya, saudara, kita dekat dengan Tuhan. Apalagi kita mendapatkan waktu banyak di rumah, stay at home, saudara sering bergaul dengan Tuhan, karib dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita beribadah dalam persekutuan, saudara yang kasih Tuhan, maka jangan lepaskan penghormatan kepada Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Haleluya. Saudara, tetap menghargai Tuhan. Karena Allah itu kekudusannya, saudara, sangat mutlak. Kita memiliki banyak kelemahan-kelemahan dan lain sebagainya. Dan Musa mengerti akan hal itu. Saudara, dan ini menjadi teladan bagi kita semua. Setiap orang percaya yang dekat dengan Tuhan akan menerima kekuatan Tuhan. Kita akan menerima pemulihan, pembaruan kekuatan kita. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan ke depan. Yang di sana sudah kita banyak membicarakan, ada janji-janji Tuhan. Dan kita juga sepakat, kalau janji Tuhan itu iya dan amin. Saudara, sekarang pentingnya kekuatan dari Tuhan. Yang pertama adalah, kalau kita menerima kekuatan dari Tuhan, maka kita disebut orang-orang yang dipercaya Tuhan. Sama-sama katakan dipercaya Tuhan. Kalau menerima kekuatan dari Tuhan, kita akrab, kita bergaul dengan Tuhan seperti Musa, dekat dengan Tuhan. Dan di sana tertulis seperti teman. Kemudian saudara, ini yang terjadi. Kalau setiap orang percaya, kita dekat dengan Tuhan dan menerima kekuatan dari Tuhan, maka kita disebut orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Keluaran 31 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, dalam arti yang lain, bahwa Tuhan mempercayai Musa. Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah, ditulisi oleh Tuhan sendiri. Saudara, itu diberikan kepada siapa? Bukan orang lain. Bukan orang-orang yang terkenal ketika itu, pemimpin-pemimpin yang lain. Saudara, bukan Harun atau Hur atau Miriam, saudara, tetapi diberikan kepada Musa. Musa dipercaya Tuhan. Kalau saya dan saudara juga dekat dengan Allah, dan kemudian Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tidak hanya sampai di sana, maka juga akan diberikan kepercayaan-kepercayaan itu. Yang pertama adalah, saudara, saya membahas tentang orang yang dipercaya Tuhan adalah dipercaya menerima perintah Tuhan. Dan ketika menerima loh batu itu, ditulis oleh jari Allah, supaya disampaikan kepada umat Israel. Saudara yang kasih Tuhan, kita dekat dengan Allah, maka kita dipercaya oleh Tuhan. Kita menerima firman Allah. Firman Tuhan yang ada pada saya dan saudara ini, Tuhan sangat percayakan kepada kita. Dengan tujuan, berikan kepada umat yang lain. Berikan kepada orang lain, saudara yang kasih Tuhan, karena dekat dengan Tuhan, maka Musa dipercaya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita juga dipercaya untuk menerima perintah-perintah dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dan perintah ini adalah kabar baik yang harus kita berikan kepada orang lain. Musa menerima kedua loh batu itu, saudara, diberikan kepada orang Israel dengan tujuan mereka menerima kabar sukacita. Mereka menyadari ada penyertaan Tuhan. Saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, jangan kemudian kita tidak mendengar suara Tuhan. Sampai kita mendengar suara Tuhan. Dan saudara dipercayai menerima firman Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara dipercaya. Ya. Saudara kasih Tuhan, ada beberapa orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita percaya. Ya, kita percaya. Mungkin kalau sekarang ini agak sedikit sensitif tentang kepercayaan adalah keuangan.
Saudara, tidak semua orang bisa kita berikan kepercayaan untuk menerima keuangan dan lain sebagainya. Ya saudara, di staf gereja kami juga demikian. Saya percaya dengan anak rohani saya yang bernama Irfan. Ya. Ketika ambil uang di bank atau harus ngirim uang ke bank, ayo ke bank. Siap. Wah, puji Tuhan. Saudara dipercaya. Senang kalau kita dipercaya. Karena saudara yang kasih Tuhan, ketika dipercaya Tuhan, maka itu menjadi pilihan. Saudara sadar kita ini pilihan. Kemudian, yang terjadi kepada Musa, tidak hanya dipercaya menerima firman Allah, dia dipercaya menjadi pemimpin. Musa dipercaya menjadi pemimpin bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir sampai menjelang masuk tanah perjanjian. Tidak mudah menjadi pemimpin. Saudara yang kasih Tuhan, dan dia diperlengkapi, dan yang dia mengatur begitu banyak orang. Tidak mudah menjadi pemimpin. Tidak semua orang dipercaya menjadi pemimpin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau sekarang ini di rumah tangga, kepala rumah tangga, bapak-bapak semua, bersyukurlah kalau ditetapkan menjadi pemimpin. Dan ketika menjadi pemimpin, bertanggung jawablah dengan pribadi, diri pribadi, tanggung jawab pada orang lain yang kita pimpin. Dan ini sangat penting, saudara. Ketika kita berjalan ke sana, anak-anak muda yang mau menikah, jangan khawatir, jangan takut ketika nanti harus memimpin anggota keluarga. Karena dalam perjalanan ke sana, seperti Musa, dari tanah perbudakan sampai menjelang masuk tanah perjanjian, dia diperlengkapi dengan banyak kuasa dari Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Saudara, karena hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka dipercaya menjadi pemimpin. Bagi saudara yang sekarang ini ditetapkan menjadi pemimpin, bersyukurlah. Nasihatnya adalah, saudara, catat dengan baik. Berkaitan dengan dipercaya. Ya, menerima kekuatan dari Tuhan, kita dipercaya. Satu, ketika dipercaya Tuhan untuk menerima firman Tuhan, seperti Musa 2 loh batu tadi. Kemudian jangan sombong. Dan menganggap orang lain imannya rendah. Ya, hati-hati. Seringkali berbicara, saya mendengar suara dari Tuhan. Ya, puji Tuhan itu harus diuji. Segala sesuatu harus diuji, termasuk perkataan orang yang bergelar pendeta sekalipun harus diuji. Apakah benar itu suara dari Tuhan? Ada banyak orang mengatasnamakan, aku mendapat suara dari Tuhan, maka kamu harus demikian, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati dengan hal yang demikian. Ketika mendengar firman Tuhan, saudara jangan sombong. Dan firman Tuhan itu pakai dalam menjadi berkat bagi kita. Dan firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita, diberikan kepada orang lain dan menyampaikannya dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, ketika dipercaya menjadi pelaku, maksud saya gini, untuk melakukan perintah Tuhan, itu dalam kategori pekerjaan Tuhan. Kalau saudara dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, Musa diperintahkan untuk menyampaikan kabar baik itu kepada umat Israel. Saudara, itu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika saudara dipercaya menjadi pelaku-pelaku atau pekerja-pekerja Tuhan, saudara lakukan dengan baik. Tidak boleh semaunya sendiri. Harus ada aturannya. Saudara yang kasih Tuhan harus tunduk. Ini saya sampaikan kepada kita semua. Supaya dalam kehidupan kita. Saya tahu bahwa ini didengar oleh banyak orang firman Allah ini yang saya sampaikan. Saudara, supaya kita mengerti otoritas. Kita bisa menghargai otoritas yang ada di atas kita. Ketika kita dipercaya untuk menjadi atau melakukan pekerjaan Tuhan, kerjakan itu dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, ketika dipercaya menjadi pemimpin, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab yang ada pada kita, tanggung jawab pada orang lain. Maka ketika mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita refleksi diri kita masing-masing, termasuk saya, saudara. Pernahkah saudara dipercaya oleh orang lain? Saya yakin kita pernah, ya. Mungkin sekarang juga sedang dipercaya oleh atasan saudara. Dipercaya oleh orang lain. Bagaimana sikap kita, bagaimana sikap saudara ketika kita tahu dipercaya oleh orang lain dan kemudian kita berusaha apakah menjaga kepercayaan itu.
Sebenarnya ketahuilah, Tuhan Yesus sangat mempercayai kita. Dia memberikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Bagaimana sikap kita? Apakah kita bisa menjaga atau menghormati kepercayaan yang datang dari Tuhan? Tuhan sangat mempercayai saya dan saudara. Ini anakku, saudara yang kasih Tuhan. Mari hari ini, banggalah ketika kita dipercaya oleh Tuhan. Suami, istri, anak-anak, semua sekarang yang mendengarkan firman Tuhan, yang bersama-sama, ya, katakan kepada kiri kanan, bangga dipercaya oleh Tuhan, karena menerima kekuatan dari Tuhan. Kalau saudara sekarang ini sendirian di rumah saudara, katakan kepada diri sendiri, nama saudara, saya bangga dipercaya oleh Tuhan. Saudara, untuk itu tetaplah menjaga kepercayaan itu, karena itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, ketika kita menerima kekuatan dari Tuhan, saudara, maka itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Sama-sama katakan bentuk pemeliharaan Tuhan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara menyembah Tuhan, dan kemudian saudara menerima kekuatan dari Tuhan, kita sadar bahwa kita dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua, itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saya tidak membahas tentang matinya Musa. Tetapi saudara, pembahasannya adalah ketika dia berumur 120 tahun. Di sana ada keterangannya. Keterangannya ini menarik. Adalah matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saya yakin dan sangat percaya itu karena Tuhan memberikan kekuatan dalam perjalanan kehidupan dari Musa. Ketika dia masih muda, saudara, yang dikasih Tuhan penuh dengan kekuatan, dia pernah menghajar orang Mesir, saudara, itu karena kekuatan fisiknya. Kemudian dia ditangkap oleh Tuhan. Maksud saya adalah dia menerima firman Allah, dia dibentuk dan kemudian menjadi pemimpin. Dia tidak ego, saudara, tidak mementingkan diri sendiri, akhirnya dia berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang lembut hatinya. Dari tindakan yang tidak baik menjadi lembut hatinya, karena kelembutan itu dibentuk oleh Tuhan. Dan dalam kelembutan itu ada kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itulah yang membawa perjalanan kehidupannya. Saudara, luar biasa. Saya berdoa. Saya berharap juga terjadi kepada kita semua. Sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Saudara, kita terus menerima kekuatan dari Tuhan. Setuju, sepakat, katakan amin. Haleluya. Saudara, dikatakan seperti itu. Dia memiliki kemampuan, berarti dia juga menerima perlindungan. Ketika dia menjadi pemimpin waktu masih muda, saudara, dia menerima pemeliharaan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu menuntun sampai dia usur. Usianya sampai 120 tahun. Ada saudara yang kasih Tuhan, gerakan berdoa, ya ajakan, ayo kita berdoa seperti Musa. Kalau ditanya, kalau diminta, berapa usia? Ya saudara, kalau ditanya oleh Tuhan, harapanmu, usiamu berapa? Setiap kali saya konseling pernikahan, saudara saya tanya. Ya, mereka bertanya, umur berapa? Ya, 25, 30, dan panjang ya usia itu. Dan nanti kalau di Tuhan bertanya, misalkan, ini seolah-olah, nanti usiamu berapa? Ya, ada yang mengatakan 80, ada yang seperti Alkitab saja 70. Di Mazmur dikatakan demikian. Ada yang pikir-pikir, kok lama ya? Saya tanya, umurmu 25, 30? Iya, panjang ya? Ya panjang. Kalau nanti dipanggil Tuhan, umur berapa? Waktu panjang itu suka duka, sukanya banyak atau dukanya banyak? Dukanya Pak, banyak dukanya. Jadi kalau mau dipanggil Tuhan kapan? Pengennya lama, tapi nanti banyak dukanya Pak. 40 aja lah. Loh, saudara, ada yang demikian. Ya udah jangan Pak, 50 lah, 50. Wah, ada ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap umur kita panjang karena menerima kekuatan dari Tuhan. Seperti Musa ini. Ya, ada pemimpin
rohani. Ayo kita berdoa semua bisa 120 seperti Musa. Ya kalau kehendak Tuhan bisa. Saudara kasih Tuhan, tetapi semua sudah diatur oleh Allah. Kembali kepada Musa ini, dia menerima kekuatan dari Tuhan. Matanya belum kabur, saudara. Dengan kata lain, dia tidak menyusahkan orang lain sampai hari tua. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang kita akan baca dalam Mazmur 91 ayat yang 1 sampai ke 2. Dan rupanya ini juga berlaku bagi Musa ketika saya membaca ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Gampangnya adalah dalam hadirat Tuhan. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, orang yang senantiasa dalam hadirat Tuhan, dia menyadari perlindungannya datang dari Tuhan, kubu pertahanan. Dan orang yang demikian adalah orang yang akan menerima pertahanan dari Tuhan, menerima kekuatan yang dari Tuhan. Kemudian kita akan baca lagi, saudara, ini adalah pemberian Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah dari Tuhan. Diwarnai dengan damai sejahtera. Jangan takut dalam perjalanan kehidupan kita, kira-kira demikian. Ada damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Diberikan kepada siapa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Di sana akan menerima pemeliharaan dari Tuhan. Coba saudara, di akhir firman Tuhan ini. Coba renungkan, misalkan disuruh memilih. Saudara, apakah yang akan kita pilih? Di sana ada pemberian. 1, kekayaan. 2, jabatan kedudukan. Yang 3, pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita pilih? Kalau disuruh memilih. Coba renungkan semua masing-masing di rumah. Kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau misalkan disuruh milih, di sana ada kekayaan, dan kemudian ada jabatan kedudukan yang dihormati banyak orang, dan kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan Tuhan. Coba saudara renungkan. Pilih yang mana? Saudara, apakah pemeliharaan Tuhan? Apakah kekayaan? Ya, saya melihat acara televisi sekarang ini. Mengapa pertanyaan ini muncul, saudara? Ketika saya melihat televisi dan ada bawa mobil, kemudian dibuka kacanya dan kemudian ada tawaran. Di situ ada satu penawaran uang atau tentang kerohanian, kira-kira demikian. Suruh pilih. Pilih yang mana? Hampir yang saya lihat adalah pilih uang. Karena sekarang ini lagi kekurangan uang. Ya, di situ ada nasihat rohani dan tidak banyak yang memilih. Yang saya lihat itu cuma 1 orang. Saudara yang kasih Tuhan, saya renung-renungkan. Iya ya, kalau kita suruh memilih sekarang ini satu persatu di hadapan kita, ada kekayaan, ada kedudukan, jabatan, ada pemeliharaan Tuhan. Pilih yang mana? Saya berdoa bisa kita menerima hikmat dari Tuhan. Tetapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita menerima kekuatan dari Tuhan, saya yakin pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan kita semua. Yang nangkep, ngerti, katakan amin. Pentingnya kekuatan Tuhan dalam hidup kita adalah 1, dipercaya. Dalam dipercaya itu, saudara, dipercaya menerima firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saudara, tidak semua orang dipercaya menerima firman Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara sekarang ini dipercaya ada taburan firman Tuhan dalam hati saudara. Ya, ketika firman Allah ini masuk dalam hati kita, kita terjemahkan di hati kita. Saudara, sebelum bertindak lebih jauh, sadari, bersyukurlah karena saudara dipercaya, ditaburi firman Tuhan. Tidak semua orang, sekali lagi, tidak semua orang dipercaya menerima taburan firman Allah. Tapi ketika kita mendengar firman Allah seperti ini, bersyukurlah bisa diperdengarkan firman Allah. Berarti kita dipercaya oleh Tuhan. Saudara dipercaya menerima firman Allah
di sana juga artinya dipercaya melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kemudian bergerak lagi saudara dipercaya menjadi pemimpin. Seperti Musa, akhirnya menerima pengurapan, diperlengkapi oleh Tuhan, ditambah-tambahkan wisdomnya, kebijaksanaannya, dan lain sebagainya. Saudara, akhirnya kita bisa menuntun orang lain, ini yang namanya pemimpin. Saudara, menuntun orang lain untuk dibawa kepada jalan yang tepat, jalan yang benar, itu adalah seorang pemimpin. Saudara yang kasih Tuhan, dan Musa melakukan banyak hal di sana, walaupun saudara, rakyatnya mengatakan, apakah tidak ada makanan yang indah, makanan yang enak maksud saya, di Mesir, saudara, dan banyak anggota yang dibawanya protes dengan kebijakan Musa. Tetapi Musa adalah pemimpin, diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara, itu dipercaya. Yang kedua, ketika kita menerima kekuatan Tuhan, berarti saudara, dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan, maka jangan khawatir, apalagi ada firman Allah yang tadi sudah kita baca, damai sejahtera kuberikan. Dan ketika kita dituntun Tuhan, ini mengalami damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Saya berharap kita semua, di bulan ini semua diberkati Tuhan. Kita berdoa, saudara, dan hal yang baik sebaiknya kita terus doakan bagi bangsa kita. Ya, kapan ada yang bertanya, ini ada keinginan, kapan kita bisa beribadah bersama-sama? Kalau saya ditanya itu, jawabnya adalah secepatnya. Ya. Supaya apa? Kita sama-sama kumpul. Dan ketika kita berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan, kalau sekarang diizinkan masih sendiri-sendiri di rumah masing-masing, puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bentuk pemeliharaan Tuhan itu bermacam-macam, berbeda-beda. Dan saya juga bersyukur, ini kesaksian, saya tutup dengan kesaksian, perjalanan kehidupan kami, rumah tangga kami memulai pelayanan di kota Tarakan. Saudara, ketika saya menyampaikan firman Allah ini, saudara, saya sedang berulang tahun di usia saya yang ke 570 tahun, sudah tua ya. Saudara, saya bersyukur di usia pernikahan kami yang 24 tahun, ketika saya merenungkan, usia pernikahan 24 tahun, wah puji Tuhan, ya berarti saya dipercaya Tuhan, menerima kekuatan dari Tuhan. Saya baca status sebelum menyampaikan firman Tuhan, status my love, ya my wife, saudara, diberi seorang pendamping pasangan yang luar biasa. Ini saya, puji Tuhan, saya bersyukur saudara, dan itu semua karena penyertaan Tuhan. Ya, terima kasih atas doa-doanya, semua yang mendoakan, kita saling mendoakan, kami juga mendoakan saudara, dan kiranya saudara hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Ayo saudara, Bapak Ibu, suami, istri, anak-anak, semuanya saudara-saudara kita akan menyembah Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan merencanakan yang indah bagi kita. Sepakat katakan amin. Dan mari kita sembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Karena Tuhan mempercaya kita. Karena Tuhan memelihara kita, memelihara saya dan saudara. Haleluya. Kami bersyukur hadapan ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan tertanam dalam hidup kami. Kami menyembah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami terus bersama dengan Tuhan, itu adalah anugerah. Kami bersyukur. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Angkat hati saudara. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan segenap hati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa. Terus percaya kuasa Tuhan. Memulihkan hidupku. Sembah Allah.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya kepada Allah. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya bersyukur ya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Terus sembah Tuhan. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa Tuhan terus dilimpahkan. Memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang dan kita siap menyembah Tuhan. Mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu yang terbaik. Amin, haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Allah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, tahuilah kekuatan Tuhan Allah akan nyatakan bagi kita semua. Tuhan, terus masuk lebih dalam menikmati kasih Tuhan.
dikasih Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menyadari kita ada kelemahan. Angkat hatimu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon ke hadapan kuasa dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan limpahkan kepada setiap orang yang dengan rendah hati mengakui kelemahan, memohon ke hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kiranya kami semua menerima kekuatan kuasa dari Allah, sehingga kami kuat menghadapi kehidupan ke depan. Kami bersyukur ke hadapan ya Tuhan, kalau Tuhan mempercayai kami. Dan itu terbukti ketika kami sekarang ini mendengarkan firman Tuhan, hati kami terbuka. Dan kami menjadi pelaku firman Allah. Kami bersyukur karena Tuhan Allah memberikan pemeliharaan kepada kehidupan kami selanjutnya. Kami bersyukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa kepada setiap umat Tuhan yang sekarang ini mengalami sakit di bagian tubuhnya, fisiknya. Tuhan Allah menjamah siapapun orang yang sakit sekarang ini. Kiranya belas kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pemulihan, kesembuhan datang dari Tuhan. Dijamah oleh Allah, kuasa Tuhan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa setiap anak-anak Tuhan yang rindu mengalami pemulihan hubungan satu sama lain, baik dalam keluarga, rumah tangga maupun di dalam pekerjaan, dalam pergaulan satu sama lain. Kiranya Tuhan Allah menjamah setiap anak-anak-Mu yang sekarang ini bermasalah dengan orang lain. Kiranya Tuhan Allah menjamah, Roh Allah menjamah. Dan kami dasari dengan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ke hadapan-Mu, jamah kami satu persatu ya Tuhan. Kami juga berdoa setiap anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga, rumah tangga, dalam finansial, keuangan. Kiranya Tuhan Allah curahkan berkat keuangan kepada setiap anak-anak Tuhan yang setiap beribadah ke hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan Allah nyatakan. Kami bersyukur kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat seluruh hamba-hamba Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan melingkupi kepada semua hamba-hamba Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan sukacita. Kami serahkan dengan sukarela dari hati kami. Kiranya persembahan yang kami berikan, kami serahkan. Kiranya Tuhan Allah menjamah. Dan pengelola di gereja, Tuhan juga urapi berikan hikmat yang datang dari Tuhan. Bisa mengelola keuangan persembahan ini dengan baik. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua harta benda yang masih ada pada kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur ke hadapan-Mu. Kami serahkan doa ini. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku
menyembahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, dan terima kasih buat semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan, dan kita saling mendoakan satu sama lain, saudara. Dan saudara yang di rumah juga mendoakan kami yang ada di gereja dalam pelayanan, tugas-tugas pelayanan. Dan kami juga mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan pengumuman, minggu depan juga masih tetap ibadah online. Dan nanti juga tanggal 21 Mei, itu adalah kenaikan Isa Al-Masih di kalender kita. Dan kita juga akan adakan ibadah juga. Di bulan ini bersyukur saudara ada kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus karena kita diingatkan kembali bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Dan kita akan akhiri, saudara yang kasih Tuhan, mari saya mengajak saudara bisa bangkit berdiri di rumah dan kita menaikkan pujian tadi sama-sama lagu praise pertama, tak pernah ku-ragu, dan kita sama-sama menerima berkat yang datang dari Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Dengan sukacita kita bisa beribadah dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita dan bersukacita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidup kami Tuhan, pegang hidupku, seluruh hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun kami Tuhan. langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersukacita terus dalam hadirat Allah. Yesus, Kaulah
Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, tercurah kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Lembahku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai memberkati kita, bahkan melindungi saya dan saudara. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati. Bukan berjalan dari
perlu diulang? Apa perlu diulang?